Balik lagi di konten navigasi with Wegi, dan sekarang kita masuk ke episode 2 di mana di sini gue mau bahas secara lebih detail jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri. Bumper dulu gak sih? Oke, kayaknya ini adalah penjelasan yang sering banget gue jelasin berulang-ulang, tapi nggak apa-apa buat lo yang baru nonton, siapa tahu ini bisa berguna ya. Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu kita harus melewati sebuah jalur yang udah ditetapkan oleh lembaga yang memang udah dipilih sama negara. Dan satu lembaga inilah yang akan menentukan nanti lo akan bisa diterima atau tidak. Tentu saja sesuai sama jalur yang lo pilih. Dan mari kita bahas jalur yang bisa lo ambil untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada yang namanya jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBP. Nah, SNBP yang per tahun ini, aturannya udah mulai dari tahun 2022 sih sebenarnya. Itu jauh lebih ketat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dan ini banyak banget tergantungnya ya. Pertama, lu harus didaftarkan dulu oleh sekolah ya. Nanti kalau misalkan lu eligible, baru bisa ikut daftar. Bayangin, eligible dulu baru bisa ikut daftar. Eligible itu istilahnya lu patut nggak atau lu layak nggak berdasarkan akademis lu nih yang ada di sekolah untuk bisa ikutan lewat jalur prestasi. Kalau dirasa prestasi lu oleh pihak sono ya ngerasa bahwa ini kurang nih gitu, lu nggak akan bisa masuk ke eligible-nya. Jadi udah nggak bisa lagi ikut daftar di SNBP-nya seperti itu. Tapi kalau misalkan lu sudah dianggap eligible, maka nanti lu akan daftar dan akan bersaing lagi sama teman-teman di sekolah lu dan bahkan di sekolah-sekolah se-Indonesia untuk bisa masuk perguruan tinggi yang lo pilih. Nah, selain dari prestasi lo sendiri, yang bisa dilihat oleh si SNBP ini juga dari prestasi sekolah lo. Jadi kalau misalkan prestasi lo bagus, cuman sekolah lo punya reputasi yang kurang, agak sulit juga untuk lo bisa lolos melalui jalur SNBP ini. Kemudian yang ketiga, dari jurusan yang lo ambil. Kalau dirasa misalkan model jurusan lo adalah lintas jurusan, let's say lo ngambil dari sosial, ternyata jurusan yang lo ambil itu lebih ke saintek kenanya, maka itu dipertimbangkan juga nih. Nanti takutnya misalnya ya dari pihak universitasnya bilang, oh ini anak base-nya sosial nih, ntar kalau masuk ke KIT yang saintek, ntar dia nggak bisa ngikutin. Nah itu juga jadi pertimbangan oleh pihak kampusnya. Seperti itu. Dan ada lagi pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing kampus yang gue pribadi ya ngerasa kayak terlalu banyak hal yang harus benar-benar ditimbang kalau di SNBP ini. Jadi gue pun kalau misalkan ditanya apa sih tips supaya bisa lolos SNBP, nggak ada hal yang benar-benar bisa lo lakukan. Maksud gue nggak ada hal pasti, harus lakuin A, B, C dengan tahapan yang ajak gitu, dengan tahapan yang pasti untuk bisa lulus SNBP. Dan kebanyakan itu jalur langit sih, maksudnya ya takdir gitu loh. Dan prestasi tentu saja yang lo punya ya, seperti itu. Cuman maksud gue, kalau lo berharap 100% pada jalur prestasi lo, masih banyak langit di atas langit. Jadi silahkan kalau memang eligible, silahkan dilanjutkan saja perjuangannya, cari jurusan yang benar-benar lo inginkan. Itu sih hal yang perlu lo ingat banget. Karena untuk yang tahun ini, kalau misalkan lo lulus di jalur SNBP, lo nggak akan bisa daftar di SNBT atau Mandiri ya. Soalnya kalau yang dulu-dulu masih bisa tuh. Jadi kalau misalkan saat SNBP lo masih kayak coba-coba berhadiah ya, kayak misalnya yaudah gue ngambil yang jurusan yang gak terlalu terkenal biar gue lulus gitu. Ternyata ketika beneran lo lulus, lo kayak kayaknya gue gak mau deh ke jurusan yang kayak gini, gue mau ganti deh kayaknya. Itu udah gak bisa lagi kalau yang sekarang. Jadi kalaupun misalkan lo eligible dan bisa ikut di SNBP, silahkan pilih jurusan yang benar-benar lo inginkan. Dan tentu saja lo punya base yang bagus untuk ikut ke jurusan itu. Oke, next ada jalur SNBT. Nah ini yang gue sarankan banget untuk lo ikuti, karena kuotanya lumayan banyak, 40% dari kuota totalnya. Dan lo bisa melakukan tes ini ya dengan benar-benar berusaha gitu loh. Bisa kita bikin plannya, salah satunya tentu saja dengan belajar. Nah yang paling bikin bingung itu adalah belajarnya kayak mana gitu. Karena seperti yang gue sering bilang ya di konten-konten gue, terutama di Instagram, bahwa soal SNBT itu beda banget sama soal ulangan-ulangan yang lo terima di sekolah. Karena kalau soal ulangan lo di sekolah itu soal evaluasi, seberapa mampu lo mengerjakan soal-soal yang mengetes materi-materi yang sudah diajarkan oleh guru lo. Sedangkan untuk yang SNBT ini adalah ujian penyaringan atau ujian seleksi.
Jadi memang tingkatan soalnya dibikin sulit banget supaya yang terseleksi atau yang terjaring itu adalah orang-orang yang beneran pilihan. Seperti itu. Tapi nggak ada yang sulit banget kalau emang lu mau berusaha. Pertanyaannya, usahanya kayak mana? Ya belajar. Nah, pertanyaan selanjutnya, belajarnya kayak mana? Karena di sekolah kan nggak pernah diajarin. Oke, kalau gue tips yang paling bisa lo lakukan adalah coba try out dulu. Lihat soalnya dulu. Kalau gue dulu saat ikut, kalau dulu namanya SBMPTN ya. SBMPTN, gue beli bukunya karena gue tidak mampu les ya. Jadi gue beli bukunya sendiri yang lengkap dengan pembahasannya. Setiap hari gue kerjakan dan gue coba aja dulu. Gue coba aja dulu pertama. Bisa nggak bisa gue coba dulu. Karena ilmu coba-coba berhadiah dan lu benar itu adalah sebuah keajaiban atau lucky things yang bisa lo manfaatkan ya. Jadi gue coba dulu. Terus gue cek langsung. Setelah gue coba misalnya let's say gue per hari itu 80 soal ya. Yang 80 soal tuh gue kerjain dulu semampu gue. Ntar kalau udah selesai semuanya, tentu sambil gue lihat timernya ya, gue lihat yang mana yang gue salah, yang mana yang gue benar. Dan itu gue terus lakukan beberapa kali, berulang-ulang kali. Sampai gue bisa ngelihat pola jenis-jenis soal yang keluar di soal itu. Dan lu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita semakin sering ngelihat jenis-jenis soalnya, lu semakin punya gambaran, oh ternyata jenis soalnya seperti ini. Dan lu akan punya pengelompokan sendiri di otak lu tentang soal-soal SNBT ya. Jadi karena sekarang waktu lu makin sedikit ya, berarti sekarang kalau misalkan lu kelas 12, berarti lu masih punya kurang lebih waktu Januari, Februari, Maret, ya sekitar 2,5 bulan lah ya untuk bisa mempersiapkan SNBT-nya. Nah, silahkan dibikin kalendernya atau schedule-nya dengan lebih baik. Mulai sekarang coba deh korbankan hal-hal yang menurut lo sepertinya tidak terlalu punya dampak baik ke diri lo sendiri. Seperti contohnya scrolling yang terlalu banyak. Jadi dibikin tuh jam-jam scrolling yang terlalu banyak, dibikin. Misalnya yang awalnya lo scrolling 3 jam ya, sekali duduk nih lo bisa kurangi jadi 1 jam, 2 jamnya lo bagi tuh untuk bisa belajar untuk soal-soal SNBT. Seperti itu. Dan kalau misalkan lu kesusahan untuk menavigasikan apa yang harus lu pelajari dan harus mulai dari mana, lu bisa nyari bantuan profesional entah ikut di bimbel, baik itu online maupun offline, atau ke guru yang bisa ngajarin lo, misalnya privat atau segala macam. Yang penting lo cari deh tuh bantuan profesional ya, biar dia bisa mengarahkan lo. Kan ada banyak tuh dari lo yang masih belum tahu belajar sendiri yang baik itu seperti apa. Silakan. Kalaupun tidak mampu ya seperti gua dulu ya silakan dicoba cara gue yang tadi. Beli aja buku atau gabung dulu sama teman-teman lu yang memang pengen belajar untuk SNBT supaya lebih enak belajarnya. Seperti itu. Next, lewat jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini juga kuotanya kurang lebih 40% ya, sama kayak jalur yang SNBT. Cuman soalnya akan berbeda. Karena kalau SNBT tadi itu masih dipegang sama lembaga yang gue bilang sebelumnya yang memang ngurusin semua jalur untuk masuk PTN. Untuk mandiri ini namanya juga mandiri, jadi yang ngurus itu adalah kampusnya masing-masing. Misalnya lu masuk ke UGM, berarti jalur mandirinya itu yang ngurus adalah orang-orang UGM-nya. Mulai dari biaya pendaftarannya, sistem masuknya, soal-soalnya. Jadi soal-soal untuk tes ujian mandiri akan sangat berbeda dengan soal-soal untuk tes SNBT. Tapi jenisnya sama-sama tes seleksi atau untuk menyeleksi seberapa bagus lo supaya bisa diterima di kampus tertentu. Dan jadi soalnya juga beda. Nah sehingga saran gue ketika lo sekarang sedang mempersiapkan untuk masuk kampus negeri dan tidak terlalu berharap banyak lewat jalur SNBP, maka persiapkanlah lewat jalur SNBT ataupun mandiri. Jadi kalau misalkan lo let's say nauzubillah tidak lolos di SNBT, lo bisa mencoba lewat jalur mandiri. Dan gimana caranya kita tahu soal-soal di jalur mandiri? Banyak kok soal-soal yang tersebar untuk masuk lewat PTN tapi lewat jalur mandiri. Kayak misalkan untuk masuk ke UI itu ada SIMA UI, ada banyak juga soal-soal yang bertebaran di internet sana. Bahkan bimbel-bimbel tertentu pun itu juga membahas soal-soal khusus kayak SIMA UI atau soal-soal tes mandiri untuk masuk ITB, UGM, dan masih banyak kampus-kampus negeri lainnya. Seperti itu. Jadi itu dia beberapa rincian tentang jalur masuk PTN yang bisa gue berikan. Semoga bisa jadi gambaran buat lo dan bisa jadi percikan ya untuk bisa mulai belajar dari sekarang. Buat yang kelas 10 sama kelas 11 ini mungkin juga bisa jadi catatan bahwa persiapan itu bisa lo lakukan dari lo kelas 10, 11. Jangan nunggu dulu kelas 12 biar nggak telat-telat banget. Oke,
See you on the next episode.